Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan rangkaian arus listrik. Yang saya akan bahas yang pertama A. Arus listrik, B. Hukum HOAM dan hambatan listrik. Yang pertama itu arus listrik. Kita harus mengetahui definisi arus listrik itu apa. Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Arus listrik juga terjadi akibat adanya beda potensial atau tegangan pada media penghantar antara dua titik. Semakin besar nilai tegangan antara kedua titik tersebut, maka akan semakin besar pula nilai arus yang mengalir pada kedua titik tersebut. Satuan arus listrik dalam internasional yaitu ampere. Bisa dilihat dari gambar di samping. Ini kabel ini listrik, yaitu mengalir. Yang kedua, mengetahui kuat arus listrik. Kita kan sudah nih mengetahui tentang pengertian dari arus listrik. Apa sih kuat arus listrik itu? Kuat arus listrik adalah suatu kecepatan aliran muatan listrik. Dengan demikian, yang dimaksud dengan arus listrik ialah jumlah muatan listrik yang melalui penampang suatu penghantar setiap satuan waktu. Jika jumlah muatan Q melalui penampang penghantar dalam waktu T, maka kuat arus listrik secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut. Kuat arus listrik itu ditulisnya itu dilambangkan dengan I, satuannya ampere. Muatan listrik itu dilambangkan Q, satuannya coulomb. Terus waktu yang diperlukan yaitu waktu itu disimbolkan dengan T, satuannya second. Masih dalam pembahasan tentang kuat arus listrik, bisa dilihat dari gambar di samping. Pada baterai terdapat dua kutub, yaitu kutub positif dan negatif. Melalui kabel, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kutub negatif ke kutub positif, atau terjadi arus listrik dari kutub positif maupun kutub negatif, sehingga lampu dapat menyala karena baterai ini menghasilkan arus listrik. Bila ada dua baterai, maka lampu akan semakin terang karena sumber listriknya banyak. Contoh soal arus listrik. Muatan sebesar 180 coulomb mengalir dalam 30 detik. Hitunglah kuat arus listriknya. Maka yang dicari itu I. Q itu muatan arus listrik, T itu waktunya. Yang ditanya itu I atau kuat arus listrik. Maka untuk mencari I atau kuat arus listrik ialah 180 dibagi 30. 180 itu muatan arus listrik dibagi waktu. Maka hasilnya 6 ampere. Yang ketiga, alat ukur listrik. Ada dua jenis alat ukur listrik, yaitu alat ukur listrik analog dan juga digital. Apa sih alat ukur listrik itu? Alat ukur listrik itu merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui besaran listrik seperti hambatan arus listrik dan juga beda potensial listrik. Ini alat listrik analog, ini digital. Yang kedua atau B, hukum HOAM dan hambatan listrik. Bunyi hukum HOAM adalah kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Hukum HOAM ditemukan oleh George Simon HOAM, maka yang dinamakan dengan hukum HOAM. Sesuai dengan bunyi hukum HOAM secara sistematis, untuk menghitung besar voltase listrik menggunakan rumus V sama dengan I kali R. V itu apa sih? V itu tegangan listrik, satuannya volt. I itu kuat arus listrik, satuannya ampere. Sedangkan R itu hambatan listrik, satuannya HOAM. Contoh soal. Diketahui nilai tegangan pada suatu rangkaian sebesar 24 volt dan nilai arus yang terbaca pada ampere meter sebesar 10 mA.
meter ampere. Berapa nilai resistansinya? Yaitu pembahasannya pertama, semua nilai harus disesuaikan dulu dengan satuan sesuai standar. Diketahui besar arus listrik 10 mA kan itu kan satuannya ampere, maka turun 2 itu dibagi 10 dibagi 100 karena turun 2 dari MA DA ke A itu jadi 10 dibagi 100 maka 0,01. Dengan menggunakan rumus OHM dapat dicari langsung resistansinya. Karena dicari hambatan berarti 24 dibagi 0,01 maka hasilnya 22.400 ohm. Yang kedua, hambatan listrik. Hambatan listrik itu terjadi pada kawat. Karena kawat itu benda penghantar. Kawat atau kawat penghantar yang digunakan pada kawat listrik pasti memiliki hambatan meskipun nilainya kecil. Hambatan suatu kawat penghantar dipengaruhi oleh panjang kawat. Hambatan kawat disimbolkan dengan R, satuannya Ohm. Terus kalau L itu panjang kawat atau penghantar, satuannya meter. Kalau A itu luas penampang kawat penghantar, satuannya meter persegi. Kalau Rho hambatan jenis kawat penghantar, Ohm meter. Contoh soalnya, diketahui sebuah kawat penghantar mempunyai panjang 75 meter, luas penampangnya 1, mm persegi dengan hambatan jenisnya 17 kali 10-7. Hitung berapa hambatan pada kawat tersebut. Diketahui panjang kawat penghantar itu 75 meter. Terus luas penampangnya 1,5 meter karena 1 mm persegi. Karena satuannya itu meter maka kita naikkan dari milimeter ke meter, itu jadi 15 kali 10-7. Rho nya itu 17. Rho itu hambatan jenis kawat ya, 17 kali 10-7. Yang dicari itu hambatan kawat, yaitu Rho dikali L per bagi ampere, 17 dikali 10-7 terus 75 dibagi 15 kali 10. 7 ini kita coret jadi 17 dikali 75 dibagi 15. 75 dibagi 15 hasilnya 5. 17 kali 5 sama dengan 85. Jadi hambatan jenis hambatan kawat penghantar ialah 85 Ohm. Jadi besar hambatan pada kawat penghantar sebesar 85 Ohm. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.